Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Bapak Iman Firman Sahmadi, SPJGR di channel besar IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal-soal di semester ganjil, yang mana ceritanya tadi ada salah satu murid atau teman kalian yang mengirim pesan WA ke Pak Iman, yang mana anak ini meminta pembahasan soal-soal yang pernah Pak Iman ujikan kepada kalian. Pembahasan ini kelas 11 di semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Jadi pada pembahasan ini tidak ada tulisannya, jadi ini saya ambil langsung dari gambar yang telah di screenshot, ya kan, yang mana gambar itu dikirim ke Pak Iman. Jadi pembahasannya secara lisan. Oke, langsung saja ya. Ini anggap soal pertama yang bukan suatu nilai dari sila ketiga Pancasila, yakni Pancasila ketiga berbicara terkait persatuan, yang mana persatuan, di dalam persatuan itu pasti ada kebersamaan, tidak secara individual. Maka di soal ini ketemu jawaban yang semangat berjuang. Karena semangat berjuang ini tidak jelas semangat berjuang apakah dia sendirian ataukah secara berkelompok. Maka karena ini tidak jelas, maka kita tafsirkan secara umum adalah dia berjuang secara individual, sehingga ini tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, nah ini dalam suatu kelompok terdapat 6 orang yang saling bekerja sama dan menghasilkan suatu gagasan. Merupakan nilai sila keberapa? Ada kata kunci pertama, K1-nya adalah saling bekerja sama. Kata kunci kedua adalah suatu gagasan, menghasilkan suatu gagasan. Karena ini menghasilkan suatu gagasan, maka jawaban yang benar adalah yang sila kerakyatan, karena dia pada intinya adalah bermusyawarah untuk mencari jalan yang terbaik sesuai yang diinginkan dalam suatu kelompok. Selanjutnya, tokoh yang pertama kali mengusulkan dasar negara adalah ABCDE, yang benar yang mana? Silahkan dibaca di dalam hati. Saya beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah, kita tahu bahwasanya dasar negara pertama kali disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 45, disusul dengan pendapatnya dari Bapak Prof. Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945, dan yang terakhir ada usul dari Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Sehingga di sini karena yang ditanyakan pertama kali, maka ketemu jawaban yang Bapak Muhammad Yamin. Selanjutnya, berikut yang merupakan contoh nilai yang tidak diambil dari sila Pancasila adalah, kita tahu bahwasanya setiap Pancasila, di dalam Pancasila itu punya yang namanya sila-sila. Sila-sila Pancasila ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sampai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana setiap sila ini punya yang namanya nilai. Misal sila pertama nilainya adalah nilai ketuhanan. Sila kedua adalah nilai kemanusiaan, sampai sila kelima yaitu sila punya nilai, yaitu nilai keadilan sosial, seperti itu. Nah, ini yang ditanyakan adalah tidak diambil dari sila-sila Pancasila, maka jawabannya betul yang nilai dasar, seperti itu. Selanjutnya, rela berkorban, nah ini terhadap negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan NRI tahun 1945. Merupakan pengertian dari apa? A, B, C, D, E. Yang pilih yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus tahu bahwasanya ketika kita sebagai warga negara rela berkorban untuk kepentingan negara secara mati-matian gitu ya, secara 100% menyerahkan jiwa raga kita secara 100%, maka ini adalah dinamakan patriotisme, karena rela berkorban sehingga apa itu namanya, jiwa raga kita sampai jiwa raga kita 100% seperti itu. Tentunya ketika kita bela negara tidak asal nih ya kan, pasti ada suatu kejadian, mungkin kita ada bangsawan yang menyerang kita atau lain sebagainya, sehingga di sini harus berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, sehingga ketemu jawaban yang patriotisme. Selanjutnya, berikut yang bukan menjadi isi konstitusi tertulis di Indonesia. A, B, C, D, E. Yang benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus tahu bahwasanya Pak Iman pernah mengajarkan bahwasanya setiap negara pasti punya yang namanya dasar negara. Ini sesuai dengan segitiga yang Pak Iman pernah tuliskan di dalam kelas. Segitiga paling atas adalah dasar negara. Itu adalah pondasinya negara di dalam membuat suatu negara. Nah, karena segitiga yang Indonesia, maka dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila mengandung falsafah atau cita-cita dan tujuan dari suatu negara. Nah, ketika sudah membuat dasar negara, maka negara membuat yang namanya konstitusi. Konstitusi ada dua, ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis ini ibarat rumah, ini sebagai tiangnya ya anak-anak ya. Konstitusi tertulis kita beri nama Undang-Undang Dasar. Sementara konstitusi tidak tertulis adalah kita beri nama konvensi. Ketika kita membicarakan konstitusi tertulis, maka konstitusi tertulis ini berbicara terkait apa yang ada di dalam negara. Jadi negara itu kan isinya ada pemerintah dan warga negara nih, ya kan? Tentunya konstitusi tertulis membahas terkait negara, bentuk negara, termasuk bentuk pemerintahan, dia sebagai selaku pemerintah, dan juga membahas terkait warga negara. Misal membahas hak warga negara, membahas terkait jaminan hak asasi manusia, membahas terkait jaminan hak warga negara, termasuk juga membahas terkait dengan kewajibannya nih, kewajiban warga negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu juga membahas terkait pemerintah. Apa yang dibahas terkait pemerintah? Semisal ada ketentuan organisasi, wewenang, ya kan, kedudukan lembaga negara, ya kan. Karena kan pemerintah itu kan tidak hanya satu. Ada lembaga-lembaga negara yang mewakili pemerintah. Ada lembaga eksekutif, ada lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Kalau ini menganut trias politika secara sederhana, sehingga di soal nomor ini ketemu jawaban yang identitas negara, karena negara tidak pernah punya identitas seperti kita. Kita kan punya identitas nih, punya KTP, ya kan. Negara itu tidak punya identitas, tidak ada KTP-nya. Yang ada adalah kita di konstitusi tertulis sebagai pondasi kita, sebagai tiang dalam suatu negara, seperti itu. Selanjutnya, nah, Pancasila ini sebagai ideologi terbuka, silahkan dibaca. Yang ditanyakan adalah makna dari nilai praksis. Silakan opsinya dibaca di dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang mana, yang benar yang mana anak-anak? Kita harus tahu bahwasanya nilai praksis itu adalah nilai yang dapat diterapkan atau dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh siapa?
yang oleh seluruh warga negara Indonesia. Ini juga bisa diterapkan kepada warga negara asing. Misal ada warga negara asing nih datang ke negara kita, ternyata sudah mengenal Pancasila. Oh, ternyata Pancasila tuh begitu indahnya ya, punya rumusan-rumusan, punya konsep-konsep kehidupan yang sangat baik dalam hidup saya, maka saya akan menerapkannya. Itu tidak apa-apa seperti itu. Sehingga karena yang tadi nilai praksis, maka ketemu jawaban yang nilai yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah ini tujuan perumusan Pancasila. Ya, ini untuk menjadi ABCDE yang benar yang mana. Nah, kita harus tahu bahwasanya ketika negara itu ingin mendirikan suatu negara, maka harus ada dasar negaranya sebagai dia pondasinya nih. Ibarat kita ingin bangun rumah, ya kan, kita harus punya pondasinya. Apa pondasinya, ya kan? Nah, Indonesia memberikan nama dasar negara kita adalah Pancasila. Maka para pendiri bangsa merumuskan Pancasila ini ya untuk sebagai dasar negara, seperti itu. Pondasi kita dalam bernegara, seperti itu. Sehingga ketemu jawaban yang dasar negara Republik Indonesia. Ya, saya rasa cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga pembahasan ini bisa kalian pelajari dan harapannya adalah bisa menjadi bekal kalian ketika menghadapi penilaian akhir semester ganjil pada kelas 11 atau fase E di kurikulum Merdeka pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Besar harapan Pak Iman kalian bisa mempelajari ya dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Seperti itu. Dengan memahami ini, insya Allah atau harapan Pak Iman bisa menunjang belajar kalian dengan baik. Pak Iman akhiri, terima kasih. Terima kasih juga kepada teman kalian yang sudah memberi pesan WA kepada Pak Iman untuk bisa dilakukan pembahasan latihan-latihan soal pada semester ganjil pada kelas 11 di kurikulum Merdeka ini pada pelajaran pendidikan Pancasila. Pak Iman akhiri, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih. Mr. EM to educate people.